untuk menyalakan kamera dan audio dalam keadaan mati atau mute. Baik, sudah siap? Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ungkapan rasa syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Kamis 25 Februari 2020 diselenggarakan Zoom Inar doa bersama untuk bersih narkoba dan pandemi. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat kiamat. Baik, untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Hadirin dimohon untuk mengikuti dengan sikap sempurna.
Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Kelurahan Gronggo kepada Bapak Heru Sugiarto SSI, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini di masa pandemi, di masa-masa sulit semuanya, kita tetap semangat, tetap berkarya, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari ini kita selalu berusaha terlepas dari jeratan narkoba maupun jeratan dari pandemi. Selalu terlibatkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kami terima kasih, selamat datang kepada yang terhormat Bapak yang pertama Bapak Ali Usman dari Kemenak Kota Kediri, dan beliau juga sebagai bagian spiritual untuk kegiatan bersih narkoba atau kegiatan rehabilitasi pecandu narkoba di Eklesia, di PWL Eklesia. Dan sebagai warga Gronggo juga, alhamdulillah kita diberikan warga-warga Gronggo ini yang hebat-hebat, yang berpotensi, makanya kita gali terus orang-orang yang berpotensi ini untuk saling memberikan manfaat kepada seluruh warga Gronggo. Yang kedua, selamat datang dan terima kasih kepada Bapak DSSI Sudarjo SE SPDMM. Beliau sebagai pengamat atau sebenarnya budayawan, pemerhati. Sebenarnya Pak Bag ini sudah tingkatnya Provinsi Jawa Timur, tapi beliaunya memang berkarya terus di Kota Kediri, tapi karya-karya beliaunya belum dilegang. Jadi beliaunya sebagai pemerhati budaya, tapi terus pengabdian beliau ini kepada orang Gronggo terus kita harapkan, dan mesti ada apapun Pak Bag di situ, insya Allah semua masalah akan selesai. Insya Allah mengestu panjenengan semua dengan kehadiran tokoh-tokoh yang ada di Kelurahan Gronggo ini, bukan kita manfaatkan secara sepihak. Insya Allah ini bermanfaat untuk beliaunya, juga bermanfaat untuk kita semua. Harapan kami dengan LPNK pada hari ini, Kelurahan Gronggo dan seluruh komponen warga, perangkat RT maupun sampai lurahnya ini berusaha untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diuji Indonesia semacam ini, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Kelurahan Gronggo Kota Kediri Indonesia umumnya dapat terbebas atau bersih dari narkoba dan terbebas dari pandemi. Amin. Pada malam hari ini kita bersama-sama mohon ampun dan memohon diberikan kebebasan untuk semuanya. Kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Harapan kami semoga Kelurahan Gronggo semakin makmur dan semakin maju, dan warganya semakin sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua LPNK kepada Bapak Pamuji, dipersilakan.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan tercinta Bapak Lurah Ngronggo dan beserta perangkat dan stafnya, dan tak lupa ini pada Bobo Tegal Bobo Bagio ya, merupakan tokoh dan juga sebagai seorang master seremonial ya, ini seorang guru ya. Dan juga teman-teman anggota LPMK yang saya cintai, semangat semuanya, semangat ya. Jadi, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Ngronggo yang lagi nantinya bersemangat untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Jadi di sini saya laporkan kepada Bapak Ibu bahwa pada hari ini LPMK mengadakan kegiatan doa bersama ya, dalam kegiatan ya Ngronggo Bersinar ya, Ngronggo Bersinar. Kita mengikuti kegiatan lomba Ngronggo Bersinar, mudah-mudahan dengan doa dan juga dengan doa ini segera pandemi Covid juga bisa cepat hilang, pergi ke negara antah baratah sana, sehingga kita akan jadi damai, sehingga juga akan menang juga ya nanti lomba di tingkat provinsi. Ngronggo bisa menang dengan mewakili dari Kota Kediri ya. Jadi Pak Bobo Bagio ya, ini juga merupakan mantan Ketua LPMK ya. Jadi ini sedikit kemarin ya curhat ya. Jadi LPMK ini awal pertama kali sekebang dan bulan itu mengadakan pemukaman gitu. Tapi setelah ada musibah Covid ini ya, jadi tidur di rumah semua ya, karena ada kendala semuanya. Kita tidak hanya LPMK, yang lainnya kita dilarang untuk rapat dan sebagainya, jika kegiatan-kegiatan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi alhamdulillah ada malam hari ini ya, walaupun rapatnya juga rapat pakai daring, pakai WA ya, alhamdulillah juga pada malam hari ini bisa terwujud mengadakan kegiatan doa bersama dalam rangka untuk berdoa biar lomba Ngronggo Bersinar bisa menang dan juga pandemi Covid bisa cepat sirna. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon pada semua warga ya, terutama nantinya harus ada action di tingkat RT dan RW ya, di mana nanti Ngronggo ini bisa benar-benar bisa berjalan ya. Jadi selain hanya kita selalu mengadakan zoom, tapi yang paling penting nanti actionnya, tindak lanjutnya. Mudah-mudahan seluruh warga kota Kelurahan Ngronggo benar-benar bisa ya terbebas ya, bersih 100% dari narkoba. Ya saya kira dari saya mewakili teman-teman LPMK untuk pada hari ini bisa mewakili kelurahan untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ali Usman. Maaf Bapak Ali, sudah bisa mendengar suara saya Pak Ali? Assalamualaikum Pak Ali. Itu mikrofonnya di-unmute dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ali Usman selaku tim Spiritual Ecclesia Foundation yang akan memberikan materi terkait dengan narkoba menurut pandangan agama. Kepada Bapak Ali kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Ngoronggo, Bapak Heru. Yang terhormat RS ESBDFM selaku pemateri yang kedua, dan tak lupa juga kepada Ketua LPMK yang saya hormati pula, dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan khususnya Bersinar. Mudah-mudahan dengan adanya Bersinar ini Kelurahan Ngoronggo semakin bersinar dan juga semakin memberikan perangan kepada masyarakat untuk lebih banyak narkoba. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salatullah wassalamuhu tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi dan nanti yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Para Bapak Ibu Kelurahan Ngoronggo yang saya hormati, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Bapak Lurah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyajikan sebuah materi pandangan Islam tentang narkoba atau nafsa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita pasti sudah mengerti dan juga pasti sudah paham bahwa yang namanya narkoba dalam Islam itu hukumnya adalah al-haramun, haram. Syariat Islam itu mengharamkan segala hal yang memabukkan dan juga segala bentuk yang namanya narkoba. Itu berbagai macam dan juga jenisnya yang beragam. Itu semuanya dalam Islam diharamkan. Karena apa? Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia. Itu kesehatan. Akal dan juga prestis dan juga ada. Tapi kalau kita menggunakan narkoba tanpa illa lidororutin, tanpa darurat dan juga tanpa keperluan medis, itu tidak diperbolehkan. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Februari, insya Allah kalau nggak salah pada tahun 1976, itu menyatakan haram hukumnya menyalahgunakan narkotika dan juga sejenisnya. Jadi antaranya narkoba,
al-khamr, dan juga yang lainnya. Karena apa? Karena membawa kemudaratan yang mengakibatkan rusaknya mental, yang mengakibatkan rusaknya mental fisiknya seseorang. Pak Ali, halo Kak. Halo. Sudah. Halo, bisa Ki? Bisa didengarkan? Bisa kedengeran Ki? Ya, baru bisa nih. Sudah Pak, sudah. Tadi kepencet. Oh, kepencet. Ngapunten. Ini dari mana tadi? Saya juga nggak paham juga. Ini kepencetnya sampai mana? Saya lanjut Ki. Iya. Meskipun istilah narkoba itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam dalil nakli, baik itu Al-Quran maupun sunnah hadis Rasulullah SAW, memang dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan langsung nama narkoba. Akan tetapi nas mengatur secara jelas dan tegas. Narkoba dikiaskan dengan dalil khomer, al-khomru. Karena apa? Karena antara narkoba dan juga khomer itu sama-sama menimbulkan mudarat, sama-sama menimbulkan bahaya, baik itu akal ataupun jiwa dan juga tubuh kita. Nah, karena di situ narkoba dinaskan dengan al-khomru, dengan khomer, maka kita lihat pengertian dengan khomer atau pengertian khomer. Kalau khomer itu secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata khomaro, yang artinya adalah penutup dan menutupi. Maksud menutup adalah bahwa khomer dapat menutup akal, pikiran, dan logika seseorang bagi yang meminum atau mengkonsumsinya. Begitu juga narkoba. Narkoba, ketika orang tersebut itu mengkonsumsi narkoba, maka akal ataupun pikiran, jiwanya itu akan terganggu. Dan bahkan badannya itu berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan. Baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khomer. Karena apa? Karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khomer diharamkan dalam Islam. Di samping beberapa alasan yang lain yang mungkin tidak disebutkan di sini. Karena banyak alasan-alasan khomer kenapa khomer itu diharamkan. Dan juga di antara lain, akal sehat manusia ketika dia meminum khomer itu akan terganggu. Dan juga akan mengakibatkan tidak sadar. Begitu juga narkoba. Narkoba itu memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat terhadap kesehatan. Baik itu syaraf, akal, pikiran, jiwa, nama baik, dan juga kedudukan, kehormatan, dan berbagai bahaya yang sangat dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan. Bahkan dampak bahaya narkoba lebih berat dari dampak bahaya minuman keras. Karena apa? Karena narkoba dan obat-obatan terlarang merusak nilai-nilai moral manusia.
Itu menurut Al-Isfyani. Sedangkan kalau menurut Muhammad Saltun, Muhammad Saltun adalah innal khamra fil lisani syar'i wal lughati ismun likulli ma yukhmirul aqlu wa yuktihi bi khususil madati allati yuttakhadu minha faqad yakunu minal inab wa qad yakunu min ghairihi. Itu kalau menurut Saltun. Bahwa khamr menurut pengertian syara dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya. Khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang terbuat dari lainnya. Dalam Al-Quran dengan istilah yang digunakan oleh orang Arab. Nah, dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain, itu disebut dengan khamr. Bukan hanya dari anggur saja, bisa juga dari madu, bisa juga dari jagung, bisa juga dari gandum, dan juga yang lainnya. Yang sekiranya nanti ketika diminum atau dikonsumsi dan juga diminum, itu bisa memabukkan kepada diri kita atau akal. Itu kalau menurut Muhammad Saltut. Akan tetapi kalau menurut Ibnu Taimiyah itu mendefinisikan khamr sebagai berikut. Karena di sini narkoba itu disamakan dengan al-khamru. Kalau khamr itu al-khamru fil lughatil Arab alladhi khutiba bil Qur'an kana yatanawalul muskiri min tamri wa ghairihi wa la yakhtassu bil muskiri minal inab. Artinya apa? Artinya khamr adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk. Baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan juga tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja. Berarti dari bahan-bahan lain atau dari buah-buahan yang lain juga bisa dikatakan khamr kalau buah-buahan itu nanti bisa memabukkan kepada orang yang memakai. Nah, sekarang gini. Itu kan pembahasan tentang khamr. Lantas apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri? Itu kita harus mengerti dan juga harus paham. Dan apa batasannya? Kapan seseorang dianggap mabuk? Itu juga harus kita ketahui bersama. Adapun definisi atau batasan orang mabuk menurut para ulama itu berbeda pendapat. Namun pada intinya tetap sama. Kalau Abu Hanifah dan juga Al-Muzani dari kalangan madhab Syafi'iyah, bukan Syafi'i tapi Syafi'iyah, membuat definisi mabuk sebagai as-sakar, naswatu tuzilul aqla. Artinya adalah mabuk adalah kondisi tidak sadar. Kondisi tidak sadar diri yang menghilangkan akal. Orang yang mabuk itu tidak bisa membedakan antara langit dengan bumi, wanita dengan laki-laki, barat dengan timur, selatan dengan utara. Ini pohon mangga, ini bangku, ini meja, semuanya itu tidak bisa membedakan. Itu kalau menurut Abu Hanifah dan Al-Muzani dari kalangan madhab Syafi'iyah. Akan tetapi kalau menurut ulama Al-Hanafiyah, pengertian khamr itu disebut atau dianggap mabuk, yaitu ikhtilatul kalam wal hadayan. Artinya apa? Artinya rancaunya perkataan. Perkataannya itu tidak jelas. Ketika seseorang tersebut itu minum, nah ternyata di situ rancau perkataannya yang seharusnya perkataannya itu tertata, rapi, dan nyambung diajak ngobrol. Nah ternyata ketika berbicara tidak nyambung, amburadur, rancau pokoknya. Maka di situ sudah dikatakan
mabuk atau batasan dari mabuk bagi orang yang meminumnya. Dan juga kalau menurut Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, itu menyebutkan bahwa orang yang mabuk itu adalah asyakronu huwallazi ikhtalatu kalamuhul mantum wa kasyafa sirruhu al-maktum. Artinya apa? Artinya orang mabuk adalah orang yang seharusnya perkataan teratur menjadi rancau. Dan terbukalah rahasia yang disembunyikannya. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Bahwa orang dikatakan mabuk itu orang yang perkataannya teratur menjadi rancu. Itu sama dengan halnya definisi Asy-Syafi'iyah. Maaf, Al-Hanafiyah. Bahwa perkataannya itu tidak jelas, tidak teratur. Dan apapun yang dirahasiakan, semuanya diungkapkan. Bicara dengan sendirinya, tanpa ditanya. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Memang kalau dalam Islam narkoba itu disebut dengan istilah mukhaddirat. Itu dalam Islam. Apa itu mukhaddirat? Mukhaddirat itu yang diambil dari kata khaddara yukhaddiru takdir. Atau mukhaddirat yang berarti hilang rasa. Bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, dan mabuk. Itu tergolong daripada mukhaddirat atau yang disebut dengan narkoba. Dan hukum mengkonsumsi benda-benda ini, apapun bentuknya, telah disepakati keharamnya oleh para ulama. Semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang mukhaddirat atau tentang narkoba itu. Kalau mukhaddirat, pengertian dari al-mukhaddirat yaitu al-mukhaddirat urfuha al-bu'tu bi'annaha hiya kullu madatin yatarattabu ala tanawuliha halikun lil jismi wa ta'thirun alal aqli hatta takadu tadhabu wa takunu adatad damani allati tuharrimuhal kawanin al-wad'iyati washharu awaiha al-hashish wal ufyun wal murfin wal haurin wal kaukain wal kat. Bahwa kalau mukhaddirat, narkoba atau narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal. Bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morfin, heroin, kokain, dan kat. Apa yang saya sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun istilah narkotika atau narkoba belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba itu bisa disamakan dengan al-khomer, yaitu khomer. Sebab antara khomer dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya. Nah, disitulah para ulama tidak ada perbedaan terhadap harumnya narkoba. Tak ada satupun ulama yang menyelisihkan atau berbeda pendapat tentang keharuman mukhaddirat atau narkoba tersebut. Bahkan ulama bersepakat. Karena apa? Karena para ulama itu mengkiaskan hukum mukhaddirat pada hukum khomer. Mereka berdalil dengan hadis yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu an, khomer adalah segala sesuatu yang menutup akal. Itu dijelaskan oleh hadis Imam Bukhari Muslim. Jadi narkoba masuk dalam cakupan definisi khomer seperti yang disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan juga Imam Qardawi menjelaskan. Apa kata Imam Qardawi? Kalau barang-barang mukhaddirat, narkoba atau narkotika itu tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khomer atau memabukkan,
ia tetap dihukumi haram dari segi melemahkan, menjadikan loyo. Badan kita itu lemah. Itu yang menjadi keharumannya. Kalau menurut Imam Al-Qardawi, kalau saumpama, nah, kalau saumpama narkoba atau narkotika itu tidak dikiaskan kepada al-khamru. Karena apa? Karena banyak orang yang memang tidak mabuk mengkonsumsi narkoba. Itu banyak. Bukan hanya 1, 2, 3. Banyak orang yang tidak mabuk mengkonsumsi narkoba. Namun tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi. Itulah yang menyebabkan keharuman untuk mengkonsumsi narkoba kalau menurut Imam Al-Qardawi. Itu pendapat dari Imam Al-Qardawi. Nah, syariat Islam itu bertujuan untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan umat. Dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan maqasid al-syar'iyah. Banyak ulama yang sudah menjabarkan maqasid al-syar'iyah ini. Di antaranya yaitu Imam Al-Ghazali. Di antara maqasid al-syar'iyahnya Imam Al-Ghazali adalah hifz al-aql, yaitu memelihara akal. Dengan mematuhi syariat Islam, keselamatan dan kesehatan akal akan terpelihara. Juga disebut dengan hifz an-nafs, yaitu terpeliharanya jiwa. Akal dan jiwa itu hukumnya wajib kita pelihara. Akal kita semuanya, jiwa kita semua, itu hukumnya wajib untuk kita pelihara. Dipelihara dari apa? Yaitu dari sesuatu yang bisa membahayakan kepada akal dan jiwa kita. Baik itu narkoba, baik itu khamar, narkotika, dan juga sejenisnya. Nah, ini seperti halnya fardu ain. Fardu ain kan per individu. Apalagi di Kelurahan Ngeronggo ada yang namanya bersinar. Saya sangat bangga dan senang sekali kepada Bapak Lurah yang telah eksis selalu istiqomah untuk menyelamatkan masyarakat Ngeronggo dari narkoba ini. Nah, pengharaman khamar dan jenis-jenisnya itu termasuk narkoba adalah dalam rangka memelihara keselamatan dan kesehatan akal dan jiwa manusia. Begitu juga sekarang Bapak Lurah mengadakan sebuah kegiatan yang pada malam hari ini untuk mensosialisasikan bahayanya narkoba menurut pandangan agama, baik itu agama Islam. Itu adalah bentuk kasih sayang, perhatian seorang lurah, Bapak Hiru, kepada masyarakatnya, khususnya masyarakat Ngeronggo. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa dalil tentang yang kaitan keharuman narkoba. Dalam Al-Quran itu dijelaskan. Saya tadi di atas atau di awal memberikan penjelasan bahwa narkoba itu dikiaskan dengan al-khamru, itu dikiaskan dengan khamar. Dalam Al-Quran dijelaskan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, sedangkan narkoba itu bisa membahayakan pada akal dan jiwa kita. Dan juga itu termasuk yang buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Maka disitulah menjadi dalil, menjadi pegangan bahwa narkoba itu hukumnya haram sesuai dengan dalil wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Apa yang dimaksud dengan khaba'ith? Yang dimaksud dengan khaba'ith adalah yang memberikan efek negatif pada diri kita. Di antaranya yang bisa membahayakan kesehatan, akal, jiwa, dan juga tubuh kita. Inilah yang dijadikan landasan diharamkannya narkoba. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 195 itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala,
wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ila tahluka, ke dalam kebinasaan. Nah, dalam ayat tersebut itu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan itu hukumnya al-haramun, haram. Begitu juga ketika orang memakai narkoba, sama halnya dia menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Dan juga dalam hadis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang di situ yang bunyinya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Orang yang memakai narkoba tentunya juga bisa dikatakan akan membunuh dirinya sendiri. Baik dia tidak terbunuh dengan secara langsung, akan tetapi dia bisa merusak jiwanya, bisa merusak akalnya, bisa merusak kesehatannya. Maka disitulah landasan disitulah dalil yang menyebutkan yang bisa membunuh diri kita itu dihukumi haram. Itu juga masuk kepada orang yang mungkin, yang dalil ini juga masuk kepada orang yang mungkin dia putus asa langsung bunuh diri. Itu juga masuk dalil ini. Itu diharamkan dalam Islam. Al-Qur'annya sudah jelas. Terkadang ada anak muda yang mungkin di situ juga putus asa sehingga dia bunuh diri dan juga dalam bunuh dirinya itu macam-macam. Ada yang meloncat dan juga ada yang gantung diri dan juga selanjutnya. Dalam Islam itu dihukumi haram. Nah, dua ayat di atas, apa yang telah saya sebutkan di atas tadi, bahwa haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri, maka yang namanya narkoba itu sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu hukumnya haram. Dan juga ada dari hadis Rasulullah SAW yang tadi di atas itu adalah Al-Qur'annya, sekarang itu hadisnya. Dari hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa naha Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattirin. Dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan juga mufattir, yang membuat lemah. Hadis ini itu adalah Abu Daud yang di situ nomor 3686. Kalau hadis Ahmadnya itu halaman 6. Jika khamar itu haram, maka demikian pula dengan yang bersifat mufattir. Mufattir seperti halnya narkoba. Mufattir itu adalah yang melemahkan dirinya, kesehatannya dan juga yang lainnya. Itu namanya mufattir. Kalau narkoba itu pasti, kalau orang yang mengkonsumsi narkoba itu pasti mufattir. Nah, itulah beberapa penjelasan baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis bahwa menurut pandangan Islam narkoba itu haram. Dan terkadang gini, terkadang ada orang yang bertanya, terus kalau orang itu memakai narkoba itu hukumnya haram, terus bagaimana bagi orang yang bisnis narkoba ataupun berbisnis dengan obat-obat terlarang? Hukumnya seperti apa? Nah, saya izin dulu, boleh saya lanjut untuk menjelaskan hukum dari bisnis narkoba dan juga obat-obatan, Gi? Hukum bisnis narkoba dan juga obat-obatan terlarang. Bisnis narkoba dan juga obat-obatan terlarang, baik itu membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan, dan memasarkan, itu adalah hukumnya termasuk haram. Karena perdagangan atau berdagang narkoba berarti ia membantu mempermudah penyebaran dan pemakaiannya. Oleh karena itu, hasil dari memperdagangkan narkoba adalah dihukumi al-haramun, itu hukum haram.
tindakan memperdagangkannya adalah tindakan dosa. Dan berbisnis narkoba berarti membantu tindakan maksiat. Dan transaksi jual beli yang dilakukan adalah batal dan hukumnya tidak sah. Itu bagi orang yang berbisnis narkoba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dengan begitu larangan memperjualbelikan khamr dan juga narkoba, narkotika dan juga yang sejenisnya dan menghukumi batal transaksi jual beli tersebut. Itu mencakup jual beli narkoba dan obat-obatan terlarang. Karena semua itu masuk kategori membantu kemaksiatan. Berkonspirasi dalam usaha, merusak generasi muda dan umat, menghancurkan akhlak, moral, dan nilai-nilai umat, merusak ekonomi umat, dan menjadikannya lemah di hadapan umat-umat yang lain. Nah, itu bagi orang yang mengkonsumsi narkoba, maka dihukumi juga al-haramun haram. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang berusaha, usaha pertanian, baik itu ganja dan juga opium. Nah, setiap sesuatu yang bisa membawa kepada keharuman, itu hukumnya juga haram. Setiap sesuatu yang bisa memberikan kontribusi pada kemaksiatan, itu juga disebut kemaksiatan. Oleh karena menanam tanaman ganja dan juga sejenisnya ataupun yang lainnya, memproduksi bahan-bahan narkoba, itu memberikan kontribusi dalam proses penjagaan, perawatan, pengepakan, penyelundupan, pendistribusian, semua itu adalah haram menurut syar'i. Aturan dan agama Allah Subhanahu wa taala dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menanam sesuatu yang membawa kepada keharuman itu dianggap sebagai sebuah sikap setuju yang nyata dari penanamnya terhadap penggunaan sesuatu tersebut serta memperdagangkannya. Sikap setuju kepada kemungkaran atau kemaksiatan adalah sebuah kemaksiatan dan kemungkaran juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap sesuatu yang memiliki kontribusi terhadap suatu kemaksiatan adalah kemaksiatan juga. Sebagaimana menanam berbagai tanaman yang bisa dijadikan bahan narkoba adalah sebuah kemaksiatan. Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang menahan dan menimbun buah anggur pada masa panen supaya ia bisa menjualnya kepada orang yang menjadikannya bahan untuk membuat khamr, sungguh ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Hadis ini merupakan dalil yang jelas atas keharuman menanam ganja dan segala jenis. Tanaman yang bisa dijadikan bahan pembuat opium, heroin, kokain, dan juga sebagainya. Itu adalah hukumnya haram. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat khamr itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan, dan orang yang memakan dari hasil bisnis al-khamru, yaitu dari hasil bisnis al-khamr. Itu diharamkan. Sama juga dengan narkoba seperti itu. Baik itu yang memakai, yang menjual, yang menjadi jalan, yang membawa, begitu juga dan seterusnya. Itu semuanya al-khamr. Itu semuanya haramun, itu hukumnya adalah haram. Berdasarkan dari hal ini, pengedar, pedagang, penyelundup, dan setiap pihak yang memiliki peran dalam pemakaian narkoba, mereka semua juga termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa besar, orang yang melakukan keharuman dan kemungkaran.
Nah, bagaimana sekarang kita menginjak kepada bagaimana hasil keuntungan dari bisnis narkoba? Nah, keuntungan yang didapat oleh setiap pihak yang ikut berbisnis dan melakukan transaksi narkoba, semuanya adalah harta yang haram. Berdasarkan dalil-dalil berikut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah sebagian kaum memakan harta sebagian yang lain di antara kamu. Maaf, saya ulang firman Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kaum atau janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dan dengan jalan yang batil. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, memakan harta orang lain mencakup segala bentuk transaksi yang diharamkan termasuk bisnis narkoba, itu hukumnya al-haramun. Itu adalah haram. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, dia juga mengharamkan harga hasil dari bisnis sesuatu itu. Juga Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya sesuatu yang diharamkan untuk diminum, maka juga diharamkan memperjualbelikannya. Ini adalah dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukan hal yang membisniskan atau menjual narkoba. Saya bacakan hadisnya. Man taradda min jabali faqatal. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam. Yataradda fiha khalidan wa khalladan fiha abadan. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummahu fi yadihi yatahassahu fin nar. Yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Ini adalah hadis yang larangan untuk melakukan hal yang berbisnis atau menjual dari hal diri sendiri ataupun narkoba. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung dalam neraka itu. Kekal selamanya. Dan barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya. Dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa Mohon maaf Pak Ali. Yang Pak Ali. Cepat-cepat. Cepat ini waktunya 31 menit lagi panjenengan karena masih ada Oke. Oke, baik. Oke, matur suwun. Nah, maka barang siapa yang menjual narkoba, mengkonsumsi narkoba, dan juga yang membawa narkoba, itu adalah hukumnya al-haramun. Itu dihukumi haram. Inilah dalil yang menyebutkan bahwa menggunakan narkoba, narkotika, dan juga yang lainnya, atau membinasakan dirinya, atau membunuh dirinya, menyakiti dirinya, itu adalah hukumnya adalah al-haramun. Juga dalam hadis yang lain, kullu muskirin haramun wa ma askara kathiruhu faqalilu haramun. Ada juga hadis-hadis yang lain. Nah, intinya apa? Intinya dari dalil-dalil yang telah saya sebutkan di atas, Islam itu sangat memperhatikan keselamatan akal. Islam itu sangat memperhatikan jiwa seorang muslim. Agama Islam itu sangat memperhatikan semua umat, memperhatikan
kesehatan umat, sehingga melarang keras mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram seperti halnya contoh narkoba. Nah, narkoba dalilnya itu dinaskan atau dikiaskan dengan dalil al-khamru. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang narkoba menurut pandangan agama Islam. Dan mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat kepada kita, dan juga mudah-mudahan Kelurahan Ngeronggoh, Kota Kediri selalu bersinar, bersih dari narkoba. Semua masyarakat Ngeronggoh bisa menjadi orang yang memperhatikan antara satu dengan yang lainnya untuk sama-sama memberantas narkoba. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ali Usman yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ali. Oke, untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Andes Haji Subagio SE, SPD, MM. Kepada Bapak Bagio, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbunallahu masyaallah la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bi salamati jazau rahman wa jazau rahim bi qaumi wa ahlihi putra putune Mbah Ronggo Jati bi rahmati Quran wa jazati umulihi badal jati wa rizki ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Tuhan seluruh sekalian alam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam ini, termasuk malam yang cerah tidak hujan. Kita bisa bersua dalam keadaan sehat tanpa aral satu apapun, membawa misi dan tugas mulia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Karena yang kita bahas malam hari ini adalah problematika secara global, tidak hanya untuk masyarakat Ngeronggoh saja yang menderita dan menerimanya, tetapi seluruh dunia. Ada sebuah musibah yang namanya pandemi COVID-19 atau bahasa kerennya pandemi COVID-19. Ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau Pak Ali Usman tadi, karena beliau adalah dosen, jadi paparan beliau itu persis perkuliahan. Sampai-sampai mau mencatat hadisnya saja saya jadi agak ketinggalan. Terima kasih Pak untuk meyakinkan kita semua bahwa narkoba itu menurut pandangan Islam haram. Diapakan saja semuanya haram. Dikonsumsi haram, diperdagangkan haram, diproduksi haram, ditanam untuk diolah lagi juga haram. Sekali haram, tetap haram menurut pandangan Islam. Baik itu dikiaskan
atau tidak dikiaskan, narkoba tegas haram bagi kita semuanya. Saya kira tidak menurut pandangan Islam, agama yang lain pun tegas haram. Kemudian di Kelurahan Ronggo ini kelurahan yang paling berbeda dengan kelurahan lain. Saya tidak mengatakan terbaik, tetapi berbeda. Semua gerak karyanya, semua langkah sepak terjangnya, menyikapi apapun Ronggo ini termasuk berbeda. Jadi memang tampil beda dalam konteks positif. Tepuk tangan. Oleh karena itu saya sebagai pembicara yang kedua, yang terakhir ya menurut ya, doa. Pantaslah kita sampaikan apresiasi yang luar biasa malam hari ini yang terhormat Dinda tercinta Kepala Kelurahan Ronggo Bung Heru. Kemudian bung-bung yang lain dari pengurus LPLK yang seragamnya malam hari ini hitam-hitam, Kinon saking mandro pindo gagak araraton, di lengan sebelah kanan ada merah putih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk pengurus Pak Mamuji sebagai pangarsonya tadi duduk sebelah kiri saya. Itu sebagai pangarsonya beliau juga dosen, kemudian di samping itu pemikir perencana yang hebat, sudah diterapkan ketika membuat perencanaan pagar makam yang akhirnya bagus kokoh ya, jadi sesuai dengan spek. Selamat untuk FPMK. Selamat. Dari waktu ke waktu harus ada putaran perbaikan. Sebelum saya masuk pada materi tentang COVID-19, bagaimana menyikapinya, bagaimana menghadapinya, bagaimana mengharapkannya dengan virus ini. Jangan dikira virus itu negatif toh, tapi positifnya juga banyak. Kalau kita sudah bisa berbincang-bincang, berdiskusi dengan si virus itu. Apakah ada penduduk Ronggo yang tahu ngomongan karo COVID-19? Belum. Mungkin belum. Saya mencoba bisa ngomong-ngomong karo COVID-19. COVID-19 ini karo awak dhewe padha mate Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak Makelani. Nggih, nek padha-padha mate ateges yang menciptakan juga. Kalau yang menciptakan Allah, manusia juga diciptakan oleh Allah. Kalau ada musibah, bagi orang yang beriman tidak ada lain ucapannya kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Gambarannya seperti apa? Suka duka. Guru-guru COVID-19 ini, Bapak dan Ibu, akan kita ajak untuk menyaksikan, mendengarkan sebuah karya besar. Di seluruh Indonesia belum ada karya adik-adik Karang Taruna dengan sebuah geding Gansaran Pelok Padenem yang judulnya Ronggo Bersinar. Seperti apa? Ibu dan Bapak, para penonton yang ikutilah tayangan berikut ini. Ayo, Mas. Kopi ini saja ini. Tagasi saking sokartiko sirah juga tanggap parso mangkono bawono sintru kados banguning saputerni ing rasa nyoba maluduk anggene sinawuran terpatar gede Mangrawati kakak
diri ora sadukna mergo mudune virus corona kang dadi gonjang ganjinging bumi sajagat raya. Mulane manungsa kaya gabah nginteri kabeh keweden padha wedi. Marga mandine virus corona. Bebasan dadi pagebluk. Esok loro sore mati, sore loro esok mati. Ora ono obat sing mandi kanggo usahane. Vaksinasi ono rene nanging isih ono kang ketularan. Kula muda ing rangga padha mangun karya ana sing nyuguhake wujuding tari gak ing awak. Piye carane nanggulangi COVID-19? Ana sing aran gending gangsaran paket belok paket 6 kira-kirane padha yaiku bersinar ronggo kelurahan bersinar tegese bersih saka narkoba. Apa nang kono bisa bersih karo corona? Lurah sanandane penduduk durung krasa yang tembung bersinar iku wis mawa corona. Bersih resik narkoba narik yo narkoba dhewe kone kuwi corona bane kuwi bencana utawa barang. Dadi rongga bisa tansah resik saka narkoba saka corona lan didoake saka barang. Allahumma amin. Sing gara-gara winarung sir naning wala amarangi fatwane ujoga gune iki wis ya panjenengan sih. Amin. Ya saya cerita. Saya cerita ini ngene maksudku nek ana dosen. Sip. Pas mergo di BCD karo Mbak Robert Sali. Ini bagikan dan Rono bocah-bocah sing berkarya untuk ikut serta berperan dalam rangka menanggulangi corona. Narkoba lan corona iki wis gawe karya dadine gending gangsaran ora gangsaran ronggo bersinar belok padet 6. Kok dijukup padet 6? Yang pesane bunguwe lak mung ana 3. Ya kan? Memakai masker, ya, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, jauhi kerumunan, ya toh. Lah ditambah neh Didi berjemur 5 ya. Pakete 6 sing siji ki kudu digandengake karo indra kita yang ke-6. Apa kuwi? Selalu mohon ampunan kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah. Kuwi sing dilalekake. Kon dhuwur iki pakete ya mung kuwi, gawe masker, iso nganggo sabun air mengalir, jaga jarak, ya kan? Karo hindari kerumunan. Sing ning Gusti Allah iki malah ora dicantume. Paket 6 itu. Ya, paket 6 gak iso. Pelok paket 6 kudu ngono. Jos.
bahasa ora gawe-gawe. Ini fakta. Karang Taruna itu membuat sebuah ciptaan lagu. Ya. Apa namanya? Tarine jenenge yo apa mau ngeronggo bersinar. Ya, jadi tarine ya tari ngeronggo bersinar, gendine yo ngeronggo bersinar, gangsaran belok pada enam. Jadi kudu panate menulis. Ojo lali sing sitok iku dilalekake. Apa pemimpinnya awake dhewe lali? Mungkin yo ngono, utawa ora ngono ning urung eling. Andai kata secara nasional konsep padat 6 ini dikumandangkan kemudian disosialisasikan, Pak Madohan, apa yang terjadi? Kesimpulan saya, bangsa Indonesia setiap saat itu bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah. Maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Corona ing Nusantara enggal sirna kertane. Karena Allah itu kalau sudah berfirman sebagaimana surat Yasin ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun Fayakun. Wong-wong Kun fayakun. kun fayakun. Ngono. Sing dintene awak dhewe kun fayakun, dawe Allah yang itu corona akan dihilangkan karena kehendaknya. Virus ini luar biasa, virus ini diciptakan Allah penciptanya, Allah yang akan memelihara, Allah sendiri yang akan menghilangkannya. Percaya gak percaya, ngadepi corona iki ora enek wong sekti. Percaya mboten? Oke kiai ya sing sedo mergo terpapar lho. Oke pendhita, para ahli olah kanuragan, olah kebatinan ya terpapar. Tentara jenderal sing terpapar ya enek. Menteri sing terpapar ya enek. Oh enek wong sedih. Karena apa? Corona itu manusia terpapar. Dengan corona itu kalau memang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terpapar. Gawe masker, mijit, ngangge sabun, air mengalir, jaga jarak, menghindari kerumunan, podo didi, macam-macam. Kuwi kabeh jenenge mung edaran. Ketetapan dan keputusan itu tergantung dua kemungkinan, dikehendaki atau tidak dikehendaki untuk terpapar corona. Percaya atau ora, ojo percaya kamu, ayo bareng kita beriman kepada Allah, kita kembalikan. Karena orang yang beriman itu menurut Quran di surat Al-Baqarah ayatnya 115. Ayatnya Al-Baqarah 115. Intinya ini, orang yang bersabar, yang sabar itu bila ditimpa musibah, dia mengatakan, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi nek musibah kaya ngene iki ucape awake dhewe sing sepisanan, sing dhisik dhewe sadurunge donga sing dene mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek ana musibah terus menungso ki ucape kaya ngono, maka pada ayat berikutnya mereka itulah yang mendapatkan kesempurnaan karunia dari Allah. Ya karunia sempurna. Karunia bagaimana? Karunianya tidak terpapar. Adidoke balaiku. Karena innalillahi, semua kita yakin datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah yang punya kuasa tadi. Karena di Quran juga disebutkan di surat 35 ayat 43. Iki lo sebabnya corona ngerti yo menungso. Menungso. Ngerti yo. Beledose corona itu mergo saka sifat sombong lan niatan jahat wong-wong kuwi kabeh. Kesombongan lan niat jahat ora bakal
ana maneh akibate kejaba balik nang sing duwe niat jahat lan sing sombong. Sing dinteni wong-wong kuwi kabeh ora ana liya kajaba mudune sunatullah. Hukum dari Allah yang itu betul-betul kuasanya ora iso diganggu-gugat, ya. Itu di surat 35 ayat 43. Yang ditutup tunggu-tunggu sunatullah sebagaimana yang telah berlaku untuk orang-orang yang terdahulu. Yang saya tahu. Neng ngomong lek enak ngaji ono berita dari Quran ini jadi ngomong ini. Sehingga kita menyikapinya itu salah. Urung-urung wis padha grogi, wis blayu rono blayu rene. Peneliti itu wah enak sing virus apa jenenge vaksin merah putih, enak vaksin sing tuku kono kok kene. Semuanya kehilangan rasa percaya diri karena ikatan keilahiannya itu hilang. Mestinya negara yang berdasarkan Pancasila sebelum nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sosial kita bicarakan, maka nilai ketuhanan yang Maha Esa harusnya kita dahulukan. Neng ora awake dhewe ayo padha nyumbang rono kegiatan sosial kan kemanusiaan sila kedua. Itu ketuhanan sih gitu ngomong sing pesan ibu kok jadi tambah ibu sapa ta kuwi? Ibu Pertiwi. Yang kedua, saya apresiatif banget kepada adik-adik dan masyarakat Ronggo. Jenenge program PPKM skala mikro. Bisa saya kira. Wong Ronggo wis suwi Pak Lurah. PPKM skala mikro wis suwi. Kabeh kamling-kamling digerakne. Terus sing jaga dijempal semua partisipasi dari masyarakat nanggulangi sing jenenge corona. Terus RT itu tak ada. Saya pengen ini sing kok jaga iki ketok motor. Ini piye ya? Akhirnya gue boleh kambing iki malah leren. Aku dhewe kudu masuk angin nih. Yang mana kegemen aku sampai sak jipitan iki leren. Padahal yang kepungkur itu ada 3 juta kira ngono lho Pak Heru. Orang kita tak sedekahne kabeh. Yang kedua, vaksin gue kan vaksin. Ada sing jarene vaksin kuwi ada sing disuntik geblak macam-macam jenenge wah. Yang presiden tampil sing-singkan dengan baju 17 dhisik. Sing jubes kuwi gak trimo dokter ning profesor dokter. Ngono yo gedhe iki. Oh, kan. Itu bagus Pak Jokowi gitu itu. Untuk menghilangkan kesan negatif masyarakat, beliau berkorban. Cara nengok modal aku sih ngono kene. Wes vaksin itu isih ono sing divaksin iki ya terpapar isih ono. Jadi ini bukti bahwa siapa yang terpapar memang dikehendaki, yang tidak terpapar memang tidak dikehendaki oleh Allah. Udah yakin awake dhewe. Sebab apa? Sebelum geger para ilmuwan meneliti goleki vaksine corona ini kalau kandhani. Allah itu sudah punya vaksin yang itu dijamin oleh Allah. Sama juga betul. Betul lagi. Ibu mergo suruh kok lalu kita dudui. Awake dhewe kuwi wis diparingi vaksin. Waduh sedurunge corona ini bisa nek vaksin. Dan itu dijamin sendiri oleh Allah. Nek ngomong padha karo pawarwa, kuwi mumanjane iki ora gede corona. Apa ini? Sing sapa sregep sedekah. Allah menjamin akan dijauhkan dari bala dan dikurangi sebagian dari dosa-dosanya.
Percaya nggak kalau si gede-gede si loro si kira-kira ini uang dosa-dosa. Orang tegis si ngurung-ngurung itu dosa. Tapi semuanya itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita pikir, yang kita harap, yang kita putuskan, cuma adalah pelajaran bagi orang-orang beriman. Nah ini mau gudel bingung, topik ini samar ini, ini dan seterusnya. Aku dikocok sehingga ilmu rehabilitasasi. Sampai wis koyok musim mau mati, saya kuburan entek lahane. Jadi tetap gak masalah kalau nanya enak. Lagi mau melalui ya, enggak kena disek aku. Dilalah omongan ini sederhana. Yang tukui pancen virus, tak didui, gue jajanan gak percaya. Moco sholawat paling gak saben bubar sholat ping 100. Sedina minimal 500. Gue gak percaya. Aku tak gawe utang. Kau kayak masker lagi, konak kita mau ya aku yang wani muni lah sifatnya Gusti Allah ya aku memwakon sami nawatona itu ya kalau ya berikutnya jawab itu soal terus ya terus ya baik begini spontanitas masyarakat untuk tanggap terhadap virus dan pandemi ini. Ngronggo ini sebenarnya sebelum dinilai insya Allah sudah jadi juara. Insya Allah. Nah anak lomba, saya anak lomba jadinya Pak Imam. Itu nomor penting yang punya. Moga-moga masyarakat Rondo betul-betul nantinya bersih dan dijauhkan dari dijauhkan dari virus. Amin. Sehingga Rondo jadi kelurahan yang jalurnya adalah jalur hijau. Amin. Jadi sehingga ini kasih hijau berarti mulanya nyapa kok lewes bebas seorang wabah. Itu kok hijau. Itu dibuktikan juga masker itu warnanya biru ke hijau-hijauan. Nah sehingga ini mereka ini anak-anaknya yang nur yang keteguhan. Nek hijau ini nur buat, nek kuning ini nur mati, nek abang kuwi nurani, nek kuning nur mati, abang nurani, nek putih ini nur Muhammad. Ini jenenge 5 warna atau pancawarna dalam tubuh manusia itu. Jadi sampai ini lorong ini bicara, nek bicara, oh lesu abang, ini aneh. Nek kuning sejati biasanya pacarannya sing metu dhisik dhewe. Ketika empat mata saling memandang, yuk getar-patar rasa ngati, ya lho. Kuwi sareng jabang bayi manggolono pucuk erik manis sing kakung, bareng wis ibu-ibu banjur pindah nonggon-nggone sing putri. Jadi kalau murweng resmi malam pertama si jabang mudhun ana gua garbane ibu dibuahi ngene sel-sel yang banyak. Apa nih hubungannya kalau corona? Enak. Jadi khusus bagi ibu-ibu yang hamil, ya kan, itu juga termasuk rentan terhadap penularan virus itu. Dan nanti kalau ibunya sudah terpapar, anaknya yang gini katut kena virus. Hati-hati, mulanya musim corona ini porasa gaya anak-anak. Rengsek Nah, saya mulai bahwa vaksin yang dijamin oleh Allah adalah sedekah. Nek masa panjenengan iki bendina sedekah. Wes aku gak sakit dua-dua kita jamin sak bulan. Insyaallah sak bulan gak sampai iki ora terpapar. Orang mau biar orang bulan aku apa sak terusnya. Ini semacam ini lakukan karena ini sebuah perintah. Kenapa kita pakai sholawat? Karena Allah dan malaikat aja bersolawat. Ya, Inna Allah wa malaikatu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Jadi nama diri sholawat. Karena apa? Tidak ada satupun syafaat
yang akan membandingi syafaatullah yang telah diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wujudnya syafaatullah yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad? Apa Pak Magelan? Syafaatnya saat ini menuju ini. Sampun nggih. Wujudnya adalah wahyu yang diturunkan lewat beliau yang sekarang sudah menjadi kitab yang namanya Al-Quran. Itu syafaatullah. Besok sing nulung awake dhewe Quran. Mula kula sampean sing nulung cedhek karo Quran monggo tak cedhek. Ngiras-ngirus iki ngedorake saka balak bencana apapun namanya. Ya bencana. Kowe tak jamin kalau ngomong nenek tanah longsor. Tak jamin kalau nenek banjir. Iya, tak jamin karena apa? Jaminan Allah sendiri. Ngapa ngelonggo kok gak kaya kelurahan liya? Mergo ngelonggo kuwi. Jam 3:30 tek kae. Wis takdir berkomandan. Bar subuh gak langgar gak masjid. Kabeh sing ngaji. Luar biasa. Pengiran nek gelem metu saka omah syukur nek jamaah kata jamaah terus karo bojoku tok. Nah, bojo. Engko sira ngono karo angin sumilen ngrungokake suarane wong ngaji. Tanda-tanda orang yang beriman apabila mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan nama Allah disebut gemetar hatinya. Ayat-ayatnya dibacakan bertambah imannya. Lek dhewe ngrungokke kok atine iki blas ora ana sedome didik-didik. Terus ngrungokne wong ngaji ora tambah imane, kuwi tegese wis beriman kok aku yo kawane-kawane kuwi. Kawane malah kalau tradisi kan. Oleh karena itu malam hari ini yang harus kita miliki adalah rasa pendekatan diri kepada Allah yang benar-benar ya Allah ya Tuhanku untuk menghadapi musibah yang seperti ini yang semuanya keputusan adalah di tangan-Mu ya Allah. Maka hamba ini hidup Engkau hidupkan, aku wujud manusia Engkau ciptakan. Hari dan detik ini hamba bertaubat dan berserah diri kepada ya Tuhanku, lindungilah aku dari musibah COVID-19 agar supaya kami semuanya, aku dan mereka kami semuanya warga Rogo ini bisa beribadah dengan leluasa, beribadah sebagaimana tuntunan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadi ngono kuwi Mas. Jadi awake dhewe iki kepengine ngono. Iki kok yo aneh. Dalam keadaan musibah seperti ini, ekonomi tertekan, digolek duit sambat oleh pasar Pak Heru. Enek sing dagangan sampai jam 09.00 dibunan belas kene sing ngumprong ya enek. Emek ngono kuwi. Wangel duit itu mah. Takau kamu cinta dan percaya. Tapi beliau tidak susut sama sekali. Kalau tidak percaya nanti itu semua dilakukan, kita selalu mohon ampunan, bertaubat, berserah diri dan mohon perlindungan. Rezeki dibuka. Kau yang aku ini lelah orang kita mau ngangkat nikah kalau temu mati, bangga Jadi saya kalau nak setahun ini lah tak izin pensiun aku ini sudah dia. Ini buktinya. Makanya aku wani koyah ini melakoni aku kawan. Betilik di arani Yai Jago. Isu cari sama. Jadi kalau saya dididik cinta aja ini saya apa nih? Dilalah kesana Allah karena kemurahannya. Allah menunjukkan kuasanya. Setiap hari mau tidak mau kudu sedekah.
tak kirim wong sing kudu mbok sedekoi. Pakaiannya kumuh, wonge ora demenakne, omonge ora patek genep. Jenenge bahasane bendino nek kulo. Iki ora ditune Mas, sadurunge corona wis ngomong dulu, saya 5 tahun wis. Bendino Allah mengirimkan itu untuk kita santuni. Ini buktinya sebuah kemurahan. Sehingga kita lali nggak lali ya kudu rada saudara. Tapi ini telah diprogram. Maka kalau kita itu sudah bersandar ke sana dan kita punya keyakinan, rasa rono-rono, awak di rumah saja. Artinya dalam konteks wong sing podo polahane gambang teter. Pro kontra terjadi, bahkan dipolitisasi, enek sing zaman koyok ini, keadaan koyok ini, situasi seperti ini. Korupsi jadi yo enek ya coba tak. Bisa baca tak kayak orang. Terus di Indonesia ada kabar ini polisi gede motor mati dan ini sudah diwacanakan ya. Jadi oleh karena itu warga masyarakat Robo yang saya cintai, malam hari ini kesempatan yang baik kita bisa bertatap wajah walaupun pakai teknologi virtual utawa daring. Nah, kalau sampai ngomong keliru nggak apa ya. Ngomong daring nggak apa, daring. Bocah sekolah kaya ngono, jadi bila diceritani guru-guru bocah kantor itu istilahan gurune, ya. Wong tua gelem ora gelem dadi guru, pokoke sing padha nesu mergo anake diwuruhi ora manut. Siapa gara-gara binarung sertane welak ning mau. Solusinya adalah pendekatan diri kepada Allah. Di samping kita berusaha seperti ini, kemudian PPKM skala mikro juga kita laksanakan. Kebiasaan yang telah itu membudaya di Rogo yang itu baik dan hasilnya sudah kita nikmati bersama, maka kita walaupun mungkin sulit ekonomi, tapi jangan sampai kita sulit bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Kalau tidak ada halangan satu apapun, nanti mungkin kita bisa berusaha kembali dalam suasana yang lebih indah, lebih cerah, lebih berkah ya. Malam hari ini kalau kita teruskan, itu yang jelas tidak terlalu etis. Di samping saya sendiri bahanku ya wis. Golek-golek rumah itu ya datang. Ya ora iso paparan kaya Pak Imam. Baik, hadirin masyarakat Rogo yang saya cintai, kita tumapak bareng rapak guru bis untuk baris sayek seko karti, sayek seko proyo untuk menghadapi musibah ini dengan sabar dan tawakal kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadikan kita naik derajat kita di hadapannya menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Ada kekurangan saya, kalau tidak sawantah mangkene berlepat salah. Sakit kula namung pasrah dumateng Allah lumantar saku para masyarakat sedaya nyuwun wonten sing peraksani. Penting macara Pusatya Sesanti Joyo Wijayati Cilwako Kaluran tinebihna saking sambil kala. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Subagio yang telah memberikan paparan yang kami ya. Tepuk tangan buat dia. Ya, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada peserta Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk melambaikan tangan bisa ataupun bisa via chat. Monggo dipersilakan. Pertanyaan
pertanyaan baik untuk narasumber pertama maupun yang kedua. Atau mungkin ada yang di studio yang mau bertanya, Bapak, Ibu? Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mewakili dari Satgas Bersinar Kelurahan Ronggo yang tadi tertarik sekali dengan apa yang beliau katakan, Bapak Subagio sebagai narasumber yang kedua, tentang kalau virus itu seperti kita, jadi makhluk Tuhan. Ini akhirnya jadi aku penasaran, Pak. Terus terang ya. Mbok menawa mengke kawruhe to keilmuannya bisa ditularkan kepada kita semua yang ada di studio maupun peserta yang ikut Zoom ini. Semoga ini nanti apa yang dipaparkan oleh beliaunya tentang makhluk Tuhan yang tidak terlihat oleh mata kita bisa menambah keimanan kita dan bisa kembali ke Pancasila yang sila ke-1 harusnya yang sebagai rujukan kita sebagai makhluk. Terima kasih Pak Bagio. Monggo. Baik, terima kasih Pak Wajib. Begini Pak, siapa makhluk itu? Segala wujud, baik itu kasat moto, gak kasat moto. Sing jenenge jin ya. Pokoknya segala wujud yang kasat moto maupun tidak kasat moto itu namanya makhluk. Itu. Jadi virus-virus itu makhluk, penyakit, bakteri itu juga makhluk. Nah, kalau itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, Allah itu tidak ada ciptaannya yang sia-sia. Semua yang diciptakan Allah itu ada alasan tertentu Allah menciptakannya. Kalau virus seperti ini, alasannya apa? Untuk menguji kita tentang kesabaran, ketawakalan kita di hadapannya Allah. Maka tadi saya buka orang yang beriman ini apabila ditimpa musibah tidak ucapan lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin bahwa itu memang datang dari Allah. Solusinya kita kembalikan kepada Allah dengan formula hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang sudah diturunkan lewat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jadi kita Rasulullah menghadapi pandemi biar mau bisa sunatullah itu sudah pernah turun kepada orang-orang sebelum kita, termasuk turunnya virus ini. Lalu tadi saya ngomong-ngomong sambil guyonan, apa wis ono sing iso ngomongan karo virus. Omong-omongan itu manusia bisa beriman itu ada 3 rumus dalam iman. Iman itu dalam hati, iman itu ora iso dilewatne Gusti. Kaya Gusti dirimo, Gusti ketare gak iso iman. Iman ini betul-betul rahmat dari Allah yang membuka hati manusia beriman kepadanya, itu hanya Allah. Kemudian diwujudkan dalam ucapan. Ucapan wong iman kuwi mesti dengarake. Ya kayak aku ini Mas. Kemudian diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan. Telu-telune ngatunggal iki wujud iman yang kowe atimu wis iman. Sing roh ya Pak Budi. Ya ta? Ucapanmu urung cocok karo atimu. Itu dhisik masih perlu Gusti sendiri
Bagaimana kita itu isolasi mandiri untuk membina iman kita ini. Kemudian yang ketiga diwujudkan dalam tindakan. Makanya virus itu nek wis terpapar banjur diisolasi. Isolasi tegese kalau diistirahatke, dilokalisir, ibaratnya wong kuwi ben topo. Gen gelem menep kabeh ning cipta rasa lan karsane amung sumarah maring Allah kang Maha. Percaya gak percaya sing terpapar kuwi piye dungane wiritane dikirim kok pecet. Mergo apa? Mergo wedi mati. Tembangnya wis enek ke zaman aku cilik. Ono tangis layung-layung tangis sing wong wedi mati. Jawabannya apa? Gedongono kuncenono mati mongso lunga. Kalau itu sudah kodam-kodamnya ora sanggawe virus. Kalau itu memang malaikat Israel itu mau nyambut nyamanya karena sudah itu perintah, maka yang dicampur. Caranya tapi pun malaikat itu usah dunia isi tok iso ya. Di kamu kalian lagi nih klik itu kan, ya. Jadi ini memang ilmu mas, ilmu angeli berhenti nemu yang wis nemu. Akhirnya kita itu untuk menguji kita. Jadi nanti insya Allah masyarakat Ronggo sing sabar untuk menghadapi ini, tawakal, tidak pernah menyerah dalam konteks berputus asa. Orang munyer kaya gambar teri purnaning mewelak sirnaning wabah takwanya bertambah. Derajat sesuatu. Ya percaya ciri-ciri ini Mas upamane tarani ngono jamune apa to ngadepi virus iki. Upamane sing iso goleki ngono tak didoi jare jamune. Jamune godhong semeneh. Kita ya Pak ya. Ya, terima kasih lagi siapa monggo. Monggo dipersilakan. Ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu? Halo, kita bisa antar Imam. Sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mari kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Maklan. Kepada beliau dipersilakan. Monggo. Mriki lho Pak Maklan. Qobla menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saudara sekalian yang sama-sama mengikuti acara ini secara virtual di tempatnya masing-masing. Marilah kita sama-sama munajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya acara pada malam hari ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Izinkan saya untuk memandu dengan agama kami yang kami itu agama Islam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah lillahi ta'ala syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa abdiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidana warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habina 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda syarr. Allahumma 'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum famanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan fi sihhati wal afiyah fi sihhati wal afiyah wa salim min corona wa salim min narkoba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, demikianlah seluruh rangkaian acara Zumbinar doa bersama untuk bersih narkoba dan pandemi. Semoga kita semua terhindar dari narkoba sehingga kita bisa mewujudkan kelurahan Rongo yang bersinar, benar-benar bersih dari narkoba. Untuk itu mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari bala apapun. Amin. Saya sampaikan terima kasih buat Pak Ali dan Pak Dio yang telah sudi jadi narasumber kita pada malam hari ini. Panjenengan luar biasa. Mengakhiri acara kita malam hari ini, saya sebagai pembawa acara apabila ada salah kata yang baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Angelan.
Ya.